Hai sobat-sobat terdidikku sekalian. Jadi kan akhir-akhir ini lagi banyak tuh informasi terkait bukaan CPNS ya. Biarpun udah saya bahas ya di video saya sebelumnya, kenapa sih PNS ini kok udah nggak begitu zaman lagi. Tapi ternyata memang PNS ini memang termasuk pekerjaan yang sangat aman dan menjadi pekerjaan yang favorit. Bahkan untuk generasi-generasi baru yang sebenarnya udah nggak zaman lagi cari keamanan itu. Nah di video kali ini saya bakal bahas. Sebenarnya tuh untuk jadi PNS, kalau kita mau kuliah, jurusan apa yang sebenarnya cocok buat orang-orang yang memang bertujuan pengen jadi PNS. Dan ini bukan jaminan dengan kamu kuliah di jurusan ini kamu bisa lolos tes CPNS. Nah sebelum kita mulai pembahasan di video kali ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan kalau memang kamu merasa video ini berguna, jangan lupa juga buat like, jangan lupa juga buat share video ini. Nah, di video kali ini saya bakal bahas terkait 10 jurusan yang paling dibutuhkan institusi pemerintah untuk menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Dan di sini saya juga nggak bahas terkait TNI dan Polri ya, karena itu sebenarnya PNS tapi bukan aparatur sipil negara. Nah, di jurusan pertama kita punya jurusan hukum. Siapa sih yang nggak tahu jurusan hukum? Jurusan ini kan cukup naik ya setelah ada Om Hotman Paris di Instagram yang suka pamer kekayaan karena dia menjadi salah satu pengacara paling sukses di Indonesia ini. Kenyataannya yang namanya profesi hukum yang didapatkan setelah kuliah 4 tahun jadi sarjana hukum itu merupakan profesi yang sangat favorit terutama di negara-negara yang sudah mengarah ke negara maju. Ini nggak terkecuali juga di institusi pemerintah karena yang namanya institusi pemerintah terutama pemerintah pusat itu menentukan kebijakan-kebijakan dan kebijakan-kebijakan itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan. Nah peraturan perundangan itu kalau di pemerintah yang buat siapa? Ya tentu saja orang yang punya latar belakang pendidikan hukum. Selain mengurusi regulasi dan perundangan, PNS dengan latar belakang hukum itu bisa menjadi auditor atau pemeriksa karena mereka tahu masalah peraturan dan perundangan. Jadi orang-orang hukum ini di pemerintahan tuh sangat kepake dan kalau di rekrutmen juga sering sekali muncul lowongan ahli hukum. Sub jurusan dari perkuliahan di bidang hukum itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang namanya hukum administrasi negara itulah yang sebenarnya ngurusi hukum di pemerintahan banget dan hukum tata negara juga tapi dia lebih mengurusi konstitusinya. Nah jadi bisa dibilang memang ada 2 subjurusan dari hukum ini yang ditujukan untuk mendidik para administrator yang ada di pemerintahan. Ya di jurusan kedua kita punya jurusan akuntansi. Ini akuntansi ya, kata dasarnya akun bukan angkutan, jadi nggak ada hubungannya sama Kementerian Perhubungan. Jurusan akuntansi ini merupakan salah satu jurusan yang sering sekali ya, saya nggak mau munafik sih karena di channel ini saya juga sering membahas tentang perkembangan teknologi dan pengaruhnya di karir. Saya nggak mau munafik menyatakan bahwa jurusan akuntansi ini akan bertahan cukup lama karena akuntan dan auditor itu memang salah satu profesi yang sangat mungkin untuk digantikan oleh robot dan teknologi kecerdasan buatan nantinya. Cuman kita nggak bisa memungkiri bahwa pekerjaan akuntan apalagi auditor di bidang pemerintahan itu kebutuhannya sangat besar karena aparatur sipil negara yang menjalankan pemerintahan kita itu kan menjalankan institusi yang didanai sama uang rakyat, istilahnya uang negara. Semakin kesininya pekerjaan mereka itu semakin diawasi. Gimana cara mengawasinya? Yaitu dengan sistematika pengendalian atau yang kita kenal dengan audit. Di pemerintahan itu yang namanya audit itu sangat berlapis. Dari pengawasan internalnya sendiri seperti atasannya, terus ada inspektoratnya kalau di pemerintahannya, terus ada juga institusi khusus di eksekutif atau di bawah presiden namanya BPKP. Yang tidak di bawah presiden juga ada lagi namanya BPK. Terus nanti juga ada lagi yang ngurusin khusus kasus-kasus korupsi, ada yang namanya KPK. Dan itu semuanya adalah bentuk audit. Jadi dari situ kamu bisa tahu sendiri kan sebenarnya seberapa luas peluang untuk menjadi auditor di bidang pemerintahan. Jurusan yang dibutuhkan untuk menjadi auditor di bidang pemerintahan itu adalah akuntansi, terutama yang sektor publik ya. Di jurusan ketiga kita punya jurusan keuangan atau kerennya finance. Ya, ini jurusan yang sekarang lagi naik banget ya. Kalau kamu suka Instagram tentang pengembangan diri dan entrepreneurship dan kawan-kawan itu sekarang juga lagi naik yang namanya bidang ilmu finance ini menjadi suatu ilmu yang istilahnya pop ya. Karena semenjak corona kemarin semakin banyak orang-orang yang paham terkait investasi dan kawan-kawan. Ini nggak menjadi pengecualian juga di bidang pemerintahan. Seperti yang saya katakan tadi ya, ASN itu mengelola uang negara dan uang negara itu ya dari rakyat. Dan gimana supaya bisa
bisa dikelola dengan baik, tentu saja dengan talenta yang mumpuni di bidang keuangan. Jurusan keuangan ini ada di bawah ilmu manajemen ya, jadi kalau di Indonesia nggak ada yang langsung finance gitu, tapi biasanya manajemen, terus nanti ambil jurusannya finance atau investasi. Jadi jurusan finance ini banyak ngurusin ya istilahnya perbendaharaan lah kalau di negara ya, jadi kayak uang masuk uang keluar itu nanti ditata, direncanakan dari perencanaan, penggunaan sampai pembukuan ya, nanti juga bergabung sama accounting. Jadi jurusan keuangan ini biasanya ada di setiap institusi, jadi sangat umum, dari pusat, dinas-dinas daerah itu biasanya ada kebutuhan untuk bidang keuangan ini. Salah satu ilmu yang favorit tidak hanya di bidang pemerintahan tapi juga di bidang umum, di bidang swasta atau BUMN gitu. Di jurusan keempat kita nggak bisa ngelupain sama yang namanya ilmu pemerintahan. Ya dari namanya aja sudah jelas kalau ini perkuliahan yang mempelajari spesifik terkait pemerintahan. Tapi ini rada beda ya, jadi ini bukan seperti manajemen yang mengelola pemerintahan, tapi dia mempelajari sebenarnya pemerintahan itu seperti apa. Kalau kita bicara jurusan ilmu pemerintahan dan juga PNS, kita juga nggak bisa lepas sama yang namanya IPDN. Jadi IPDN ini merupakan salah satu institusi yang mencetak lulusan ilmu pemerintahan, yang kebanyakan ilmu pemerintahan sih, tapi nggak hanya ilmu pemerintahan. Dan rata-rata mereka itu langsung jadi PNS. Rata-rata ya setara lurah lah lulus dari IPDN itu. Dan ilmu pemerintahan ini memang istilahnya biarpun peluang karirnya itu tidak hanya di PNS, tapi mereka itu didoktrinasi atau dididik untuk menjadi kader pemerintahan yang baik. Tidak hanya di eksekutif atau katakanlah di bawah presiden, tapi bahkan juga menjadi staf ahli DPR, bahkan juga Mahkamah Konstitusi dan mahkamah-mahkamah lainnya ya. Overall kalau kamu memang sangat ingin spesifik di bidang PNS, ilmu pemerintahan ini nggak bisa saya lupakan. Tapi saya juga harus memperingati bahwa ilmu pemerintahan ini kalau kamu tidak ikatan kedinasan, peluang kerjanya itu tidak sebanyak jurusan yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Di jurusan kelima ada yang namanya jurusan pendidikan keguruan. Nah, pendidikan keguruan ini kalau saya bahas satu-satu ada banyak, dari PGSD, PGTK, PGMI, macam-macam lah. Cuman kalau saya mau bicara secara umum aja, nama pendidikan keguruan ini ya kuliahnya ditujukan untuk menjadi guru. Dan banyak sekali sampai sekarang sekolah-sekolah yang belum mempunyai guru ASN atau PPPK itulah. Dan sempat cukup heboh kampus yang paling banyak mencetak PNS. Dan itu bukan Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia atau ITB, bukan, malah universitas terbuka. Kenapa? Ya karena lulusan dari universitas terbuka itu paling banyak PGSD, pendidikan guru SD. Ya jadi ya masuk akal juga sih kalau memang kebutuhan PNS guru itu kan banyak sekali. Biarpun sempat ada kontroversi kemarin katanya guru tidak bisa jadi ASN lagi, cuman tetap saja kalau ingin pekerjaan yang berhubungan dengan ASN, formasinya banyak, tentu saja kita tidak bisa lepas dari pendidikan keguruan ini. Di jurusan ke-6 kita punya administrasi publik. Jadi administrasi publik ini merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi, cuman yang dikhususkan untuk institusi publik atau pemerintahan. Jadi memang jurusan ini itu ditujukan untuk mendidik para administrator di institusi publik atau institusi pemerintahan. Jadi teman-teman di sini mungkin masih bingung sih sebenarnya apa ngapain administrasi. Intinya tuh mirip sekali dengan manajemen, tapi yang dikelola itu bukan institusi swasta, tapi institusi publik, dan dia lebih banyak ke transparansi, ke publik, dan hal-hal yang terkait pemerintahan. Jadi kalau tadi kita bicarain pemerintahan yang mempelajari ilmu tentang bagaimana pemerintahan itu bekerja, nah di sini lebih ke bagaimana mengadministrasi institusi pemerintah. Dan memang ilmu administrasi ini peluang kerjanya tidak hanya di pemerintahan, dan kalau di pemerintah dia lebih fokus ke eksekutif ya. Cuman jurusan administrasi publik ini memang yang awalnya ditujukan untuk mencetak kader-kader PNS, tapi dia juga bisa berbelok memilih jalur karir lain. Di jurusan ke-7 kita punya jurusan teknologi informasi, jurusan teknik komputer, jurusan sistem komputer, jurusan ilmu komputer, jurusan ya macam-macam lah, intinya jurusan terkait komputer dan juga IT. Nah di sini jurusan ini merupakan salah satu jurusan yang termasuk favorit. Kenapa favorit ya? Karena nggak bisa dipungkiri, biarpun institusi pemerintahan kita ini masih terkesan gagap terkait dengan perkembangan teknologi, tapi intinya kita juga harus sadar bahwa yang namanya teknologi informasi komputer itu ada di mana-mana di belahan kehidupan kita, dimanapun kita berada ya, nggak bisa lepas dari teknologi informasi dan komputer ini. Dan itu nggak bisa lepas juga dari bagaimana institusi pemerintahan itu ya berjalan. Dan karena semua butuh IT dan nggak semua orang mudeng IT, jadi di institusi pemerintahan baik di pusat baik di daerah itu tetap membutuhkan SDM di bidang IT ini. Biasanya sih mereka nggak peduli mau keahliannya di bidang apa, misalnya networking atau programming, tapi intinya kalau orang IT ya udah full power gitulah ya. Saya sebagai orang IT cerita padanya aja sih. Kalau ingin fokus misalnya ingin mendalami bidang IT di bidang pemerintahan ya tidak bisa di institusi
di daerah, biasanya sih jatuhnya di Kemenkominfo karena mereka memang fokus di bidang IT gitu. Dan memang sih tidak semasif kebutuhan misalnya bidang keuangan atau bidang administrasi publik tuh. Cuman tetap saja kebutuhan SDM di bidang IT ini untuk institusi pemerintahan itu tetap besar, tetap ada di mana-mana, biarpun nggak semasif jurusan-jurusan yang awal tadi saya sudah sebutkan. Di jurusan ke-8 kita masuk ke jurusan yang terkait sama bidang medis. Ya kita nggak bisa mungkiri juga bahwa tidak semua jurusan itu urusannya sama administrasi pemerintahan ya. Ada juga yang memang urusannya itu seperti guru tadi ya, spesifik mengerjakan suatu hal, dan salah satunya adalah bidang medis. Nah, jurusan keperawatan ini merupakan salah satu jurusan untuk kalian yang suka membantu, pengen hidupnya bermakna, cuman tidak masuk ke bidang kedokteran atau pengobatan gitu. Cuman keperawatan ini salah satu jurusan yang favorit juga karena rasio perawat sama dokter tentu saja lebih banyak perawatnya ya. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa memang banyak juga institusi pemerintahan yang misalnya rumah sakit negara atau rumah sakit daerah yang membutuhkan perawat untuk bisa menjalankan aktivitas operasionalnya. Kan nggak mungkin dokter semua kan. Cuman kita harus tahu memang tidak bisa masuk ke PNS. Kehidupan dari perawat itu tidak seindah kehidupan dokter yang tidak menjadi PNS. Dan kedepannya memang saya juga karena sering bahas terkait perkembangan teknologi, keperawatan ini mungkin salah satu pekerjaan yang kedepannya bisa saja loh dikurangi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Di jurusan ke-9 kita punya dokter. Ya, ini salah satu profesi dan pendidikan yang sangat favorit karena favoritnya luar biasa. Jadi untuk masuk menjadi dokter itu cukup sulit juga. Dan kalau memang kamu cukup pede, cukup pandai untuk bisa menjadi dokter, dokter ini juga salah satu pendidikan profesi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PNS. Karena ya tadi sudah saya bicarakan juga, bidang medis ada institusi misalnya RSUD, RS Pusat atau Rumah Sakit ABRI itu yang membutuhkan talenta dokter untuk mengisi formasi-formasinya. Nggak harus spesialis, dokter biasa saja itu kalau jadi PNS sudah cukup enak lah istilahnya dalam kehidupannya. Jadi dokter-dokter yang PNS ini kebanyakan sih juga ada hubungannya dengan perguruan tinggi. Jadi overall jurusan ini juga sangat baik buat kamu yang katakanlah jadi dokter, tidak jadi PNS pun kehidupannya juga masih lebih terjamin. Kalau ingin lebih terjamin lagi ambil spesialis. Dan kalau ingin menjadi dokter tapi tidak cukup, ini ada alternatif menjadi dokter gigi, ada juga menjadi bidan untuk yang tenaga wanita. Dan kedua jurusan ini juga dibutuhkan loh di bidang pemerintahan untuk mengisi formasi-formasi di institusi kesehatan daerah dan pusat. Ya, di jurusan terakhir kita masih berhubungan sama medis, cuman tidak tenaga medisnya langsung, tapi kali ini jurusan farmasi. Buat kalian yang belum paham jurusan farmasi ngapain, intinya farmasi, kata dasarnya farma atau obat lah. Intinya jurusan ini berkutat dengan pembuatan obat, ya sangat berurusan dengan membuat obat-obatan. Dan kalau mengambil profesi, mereka dikenal dengan profesi apoteker. Jadi kalau belum jadi apoteker, biasanya lulusan farmasi ini jadi asisten apoteker. Dan baik apoteker maupun asisten apoteker ini salah satu pekerjaan yang cukup banyak juga sih formasinya dalam institusi pemerintahan, terutama di bidang apotik atau laboratorium ya, yang urusannya sama perusahaan pemerintah terkait bidang kesehatan dan pengobatan juga. Kalau kamu memang tidak cukup beruntung, misalnya masuk ambil jurusan farmasi dan tidak bisa jadi PNS, jurusan farmasi ini biarpun sulit ya untuk menyelesaikannya, tapi tetap saja salah satu jurusan yang mempunyai prospek kedepannya yang baik. Jadi saya rasa begini saja ya. Kalau memang ada pertanyaan lanjutan, silahkan tulis di komentar. Kalau ada yang nggak setuju juga tulis di komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like. Kalau kamu ada temanmu yang membutuhkan informasi yang saya jelaskan di video ini, jangan lupa buat share. Dan kalau kamu suka informasi sejenis seperti yang saya jelaskan di channel ini, silahkan kamu subscribe channel ini. Dan dengan ini saya tutup video ini. See you in the next video. Bye-bye.